Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Triadi Rahatulo. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang praktikum jaringan komputer, yang dimana para mahasiswa diharapkan dapat menggunakan command prompt yang terdapat pada komputer masing-masing. Di dalam command prompt tersebut, mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan perintah-perintah pada TCP atau IP yang dijalankannya dan dapat mempraktikkan perintah-perintah tersebut di dalam command prompt-nya. Perintah-perintah tersebut terdiri dari CD, CLS, IP config, ping, netstart, trace, ping, ns lookup, nest, dan root. Kali ini saya akan langsung memberikan contoh menggunakan command prompt dan menjalankan perintah-perintah yang diberikan dalam praktikum jaringan komputer ini. Pertama-tama kita harus membuka dulu command prompt yang terdapat pada komputer dengan cara menekan Windows R lalu tekan CMD, maka dia akan muncul Windows seperti ini, tampilan Windows seperti ini. Perintah yang pertama, kita diminta untuk menjalankan perintah CD. CD itu berfungsi untuk berpindah-pindah direktori dengan sebagai contoh seperti ini. Kita mengetik CD lalu enter. Nah, ini muncul perintah selanjutnya ingin apa. Lalu perintah yang kedua, kita diminta untuk menekan CLS. CLS itu singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer atau layar CMD. Digunakan untuk menampilkan file teks, atau perintah ini hanya digunakan untuk satu file saja dalam command prompt. Perintah selanjutnya, kita diminta untuk menuliskan CLS slash tanda tanya. Di situ dia akan menjelaskan atau menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file tambahan atau bantuan dasar perintah yang lebih kompleks karena memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Perintah selanjutnya adalah dir slash tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memilih lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditetapkan. Untuk dasar CMD ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan menggunakan IP config dan ping. IP config digunakan untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap baik. Sistem operasi khususnya Windows telah menyediakan perintah-perintah yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis kualitas jaringan tersebut. IP config dan ping adalah salah satu perintah yang sering digunakan untuk troubleshooting dan analisis jaringan pada sistem operasi Windows. Perintah IP config ini bisa kita gunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita, seperti konfigurasi dasar perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS. Sedangkan ping biasa digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lainnya atau
menguji kualitas jaringan yang terdapat pada komputernya. Perintah selanjutnya IP conflict. Lalu di sini muncul beberapa tulisan atau informasi yang memberitahu bahwa IP address kita adalah 10,98.22.199 dan kita mendapatkan subnet mask 255.255.255 dan default gateway kita dapat 10.98.22.1. IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP pada network adaptor yang terpasang pada komputer yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Perintah selanjutnya ialah IP config /all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan Windows maupun MAC address yang digunakan. Pada bagian awal kita melihat nama komputer atau hostname-nya. Selain itu juga di bagian bawah kita bisa melihat ada DNS, domain name, nama lengkap untuk suatu host atau komputer jaringan, nama komputer, gambar DNS service. Ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan fully qualified domain name. Perintah selanjutnya kita akan masukkan IP config / tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis IP config. Jadi dia akan memberikan petunjuk apa aja yang ada dalam IP config itu. Perintah selanjutnya kita masukkan IP config /release. Lalu enter. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Jika dijalankan koneksi, akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Perintah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah IP config /renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP server. Baik, untuk perintah selanjutnya itu kita akan masukkan perintah selanjutnya kita akan masukkan perintah IP config display DNS. Akan muncul tampilan seperti ini. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi kita. Perintah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan IP config /flash DNS.
Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache yang terdapat pada command prompt kita. Nah, jika sudah keluar tulisan seperti ini, maka itu telah selesai, dia menghapus cache yang terdapat pada komputer kita. Perintah selanjutnya ialah IP conflict register. Perintah selanjutnya kita masukkan IP conflict slash cache. Perintah selanjutnya kita masukkan IP conflict slash register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita sudah mempelajari atau mencoba perintah IP conflict dalam command prompt. Berikut ini merupakan contoh-contoh dan jenis penggunaan pada ping, di mana sudah dijelaskan sebelumnya. Ping sebenarnya merupakan akronim dari paket Internet Gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pertama kita masukkan ping, kita coba ping ke DNS nya Google 8.8.8, lalu tekan enter. Nah, di sini dia akan berperintah ping akan berhenti dikarenakan kita tidak menambahkan mint di belakangnya. Perintah selanjutnya, nah di sini saya berikan contoh. Apabila perintah 8 ping 8.8.8 ke DNS Google lalu spasi mint, ping akan terus replay sampai waktu yang tidak akan ditentukan, atau biasa muncul RTO apabila tidak terhubung. Perintah selanjutnya kita akan masukkan perintah netstar, lalu perintah netstar ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstar sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstar menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Berikut ini sedikit saya jelaskan tentang apa yang ada pada tampilan netstar tersebut. Situ ada proto, kolom pertama. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, biasanya TCP atau UDP. Selanjutnya di baris kedua ada local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Contoh di atas, komputer saya dapatkan 5354. Nah, pada baris ketiga ada origin address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di sini port 80. Di baris berikutnya ada state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi.
Perintah selanjutnya, apabila kita masukkan netstar min A, matikan semua koneksi baik yang listening maupun tidak. Selanjutnya kita coba masukkan perintah netstar E. Netstar E menampilkan statik paket yang dikirim dan yang diterima pada komputer kita. Selanjutnya kita coba masukkan netstar spasi min N. Perintah ini akan menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Perintah selanjutnya kita akan mencoba masukkan netstar spasi min O. Nah, dia akan menampilkan PID, proses ID untuk setiap koneksi. Selanjutnya kita akan coba masukkan perintah netstar min S. Perintah ini akan menampilkan statik per protokol. Perintah selanjutnya kita akan mencoba masukkan netstar min R. Dia akan menampilkan routing table. Perintah selanjutnya kita masukkan netstar spasi min P. Nah, dia akan menampilkan statik berdasarkan protokol tertentu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tracer dan pathing. Pertama-tama kita akan mencoba perintah tracer min D. Kita akan trace ke DNS nya Google, yaitu 8.8.8. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau yang disingkat ICMP. Echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi, seperti bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan. Untuk online biasa informasi mengenai ISP. Namun jika terdapat di kedua baris ini, maka bisa mencarikan di domain pertama. Lalu trace juga dapat melihat semua route dan jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet. Lalu dengan route kita mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Selanjutnya kita dapat dengan pasti titik mana yang terjadi pusat terputusnya koneksi internet. Dan perintah route dapat juga memberikan informasi mengenai kualitas jaringan, sehingga trace route ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Perintah selanjutnya kita akan mencoba masukkan pathing. Kita coba pathing lagi ke DNS ya Google 8.8.8. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trace. Untuk menyelesaikan perintah pathing ini akan cukup lama dan kita harus menunggu sampai perintah ini selesai. Sudah cukup lama, harusnya perintah sudah sebentar lagi akan selesai. Nah, perintah sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini dan diakhiri dengan trace complete.
Perintah selanjutnya kita akan memasukkan netWLAN. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh net, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, gateway, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya kita menjalankan perintah root print. Perintah root print digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP, subnet, beserta root dan gateway-nya. Berikutlah tampilan dari root print yang sudah saya jalankan perintahnya. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi ketampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Mungkin begitu tes praktikum jaringan komputer yang telah saya lakukan pada Command Prompt, yang telah menjalankan beberapa macam perintah pada Command Prompt. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, mohon diberikan masukan pada kolom komentar. Sekaligus kita belajar, sama-sama belajar untuk saling memahami pelajaran jaringan komputer. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.